Pada 20 Mei 2010, Sri Mulyani mengundurkan diri sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu karena ditunjuk sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia adalah wanita dan orang Asia pertama yang berhasil menduduki posisi tersebut. 6 tahun kemudian, Presiden Jokowi memintanya untuk menjadi Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Sri Mulyani pun menerima amanah tersebut untuk periode 2016 sampai dengan 2019. Presiden Joko Widodo kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai menjabat Menteri Keuangan periode 2019 sampai 2024. Pada bulan Oktober 2020, Global Markets memilihnya menjadi Finance Minister of the Year. East Asia Pacific merupakan penghargaan atas upaya penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Berorientasi pelayanan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendapat penghargaan sebagai Pembina Pelayanan Publik Terbaik dengan predikat Pelayanan Prima dan Piala Adicita Sewaka Pertiwi, yang merupakan penghargaan yang diberikan atas raihan predikat Pelayanan Prima 2 tahun berturut-turut. Penghargaan diterima oleh staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi Sudarto. Akuntabel. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bekerja sangat keras dalam menahan dampak negatif COVID-19. Salah satunya melalui program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Sri Mulyani berjanji, pemerintah akan terus mengelola APBN secara akuntabel, transparan, dan kredibel, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kami akan menjelaskan nilai kompeten yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani. Pada 27 Juli 2016, Ibu Sri Mulyani dipulangkan oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi Menteri Keuangan. Kembalinya Sri Mulyani merupakan kejutan bagi banyak pihak dan dianggap sebagai salah satu langkah terbaik yang pernah diambil oleh Presiden Joko Widodo selama dia menjabat. Belum setahun menjabat, Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan Terbaik se-Asia 2017 oleh majalah Finance Asia yang berkedudukan di Hong Kong. Melalui kompetisi Olimpiade APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani berharap generasi muda ikut memahami peran APBN dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat hingga menjaga perputaran ekonomi Indonesia tidak hanya saat ini tapi sampai di masa depan nanti. Pertengahan tahun 2016, Presiden Jokowi meminta Sri Mulyani kembali ke tanah air. Sri Mulyani menilai bahwa kesempatan ini menjadi momen tepat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa sekaligus menepati janji yang telah diucapkannya. Adaptif. Pada tahun 2004, Sri Mulyani pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Yusuf Anwar. Sejak tahun 2008, ia menjabat pelaksana tugas Menteri Koordinat Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kolaboratif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak Islamic Development Bank untuk berkolaborasi dalam presidensi G20. Pertemuan G20 mengusung pembahasan mengenai kesehatan dan keuangan, teknologi digital, serta pembiayaan berkelanjutan untuk perubahan iklim. Sekian paparan role model berakhlak dari kelompok kami. Semoga prestasi-prestasi dan capaian beliau dapat menjadi contoh bagi kita semua, khususnya dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak di kehidupan sehari-hari.